Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi ada ikan-ikan yang masuk. Dan untuk yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ada ikan dokter. Nah, ikan dokter ini memang salah satu yang penting ada di akuarium teman-teman, dikarenakan fungsinya sama seperti udang pelet. Kalau dia ini makan parasit yang ada di badan ikan ataupun insang ikan teman-teman. Jadi ikan tetap sehat. Untuk yang berikutnya di sini ada keling merah, dan keling merah ini kalau teman-teman belum tahu, dia kalau besar akan berubah jadi keling asli, dan kalau sore biasanya hilang. Dia akan masuk ke dalam pasir. Nah, ini ikan yang juga direkomendasikan seperti dokter, tapi kalau dia fungsinya memakan hama-hama seperti cacing-cacing kecil yang ada di sela-sela koral. Jadi kalau teman-teman baru beli koral, itu biasa diinspeksi sama ikan ini nih. Jadi sebelum dia jadi besar, hama ini atau merusak koral, dia yang akan memakannya atau membasminya. Itu makanya sangat penting. Untuk yang berikutnya di sini ada ikan rainbow, dan ini namanya rainbow orange jantan. Jadi walaupun agak pink tapi dibilangnya rainbow orange jantan dia. Nah, ini yang kecil banget, ini ada roket anten merah. Jadi roket anten merah ini juga schooling, dan dia ini ada yang roket anten ungu ataupun roket asli, ada roket zebra, jadi ada banyak juga jenisnya ya untuk roket. Nah, berikutnya ini ada pala haji. Nah, pala haji ini termasuk yang ikan kuat juga. Untuk awal-awal biasanya ikan pala haji ini kita kasihnya ikan rebon ya teman-teman ya. Jadi memang butuh adaptasi untuk sampai bisa makan pelet. Yang berikutnya ini juga jenis rainbow, ini bibir merah namanya. Jadi dia ini pasangannya sama yang bibir ungu. Nah, bibir ungu biasanya lebih gede tuh badannya. Nah, ini bibir merahnya. Jadi atasnya kayak ada mohak ya, termasuk antias, dan mereka ini schooling. Nah, ini juga yang direkomendasikan kalau punya koral. Ini ada jenis-jenis botana, ini botana kera. Jadi semakin gede ini akan semakin bagus nantinya. Jadi kayak pakai lipstick juga, warna biru. Dan dia makanin alga ya, lumut yang di sela-sela koral. Nah, ini ada betok seri gunting teman-teman. Jadi ini karena termasuk betok, jadi ikan tahan banting juga, ikan kuat juga. Jadi bagus juga untuk pemula. Yang berikutnya di sini juga ada rainbow lagi, ini namanya rainbow gadis. Jadi termasuk jenis antias juga. Jadi antias juga banyak banget jenisnya, dan sangat bagus ya, dan unik juga gitu. Walaupun bentuknya kayak ikan mas. Nah, ini juga pala haji. Dan berikutnya sih juga ada botana nih teman-teman, lihat yang kayak loreng-loreng, ini termasuk botana zebra. Kalau untuk foto jelasnya bisa lihat di Instagram kita ya, di BKC. Karena ini ikannya agak gesit banget, jadi agak susah diambilnya. Jadi termasuk botana, artinya dia reef safe. Jadi bagus untuk teman-teman yang punya koral ya. Jadi dia akan makanin alganya. Nah, di sini yang berikutnya nih ada ikan-ikan ini predator ya, yang saya keranjangin. Ini ada trigger biru. Jadi kalau untuk trigger biru ini pendapat saya ya, tapi mungkin juga salah. Tapi di pengalaman saya dia yang paling lebih nggak agresif dibanding trigger yang lain. Dan karena ini trigger yang schooling nih, biasanya mereka suka gerombolan tuh, di laut pun begitu. Nah, untuk yang di sini ada ikan trigger motor. Nah, kalau trigger motor ini memang agak lebih jahil ya teman-teman ya, jadi memang lebih agak agresif ya dia. Jadi memang walaupun bentuknya ini lucu, ikan-ikan trigger ini aneh gitu ya, teman-teman juga harus tahu sifatnya, karena kalau sampai salah bisa-bisa ikan yang lain saling berantem ataupun bisa dimakan ataupun mati. Jadi kasihan ikannya dan sayang juga uang teman-teman. Ini juga ada botana kera. Nah, yang di bawahnya ini ada timunan. Dia nih kalau dari supplier sih dibilangnya ikan dokter, tapi saya juga belum lihat tahu untuk dia fungsinya sama nggak seperti ikan dokter yang lain, yaitu makanin parasit yang ada di badan ataupun insang ikan. Nah, ini ada botana juga, botana kasur. Ini juga salah satu yang banyak yang beli dikarenakan mungkin warnanya jadi sangat bagus. Itu juga reef safe. Jadi teman-teman yang punya koral rata-rata suka ngumpulin ikan botana. Nah, ini ada botana api teman-teman. Jadi karena belakangnya kayak orange gitu ya, jadi dibilangnya botana api. Itu juga salah satu yang banyak dicari biasanya sama pelanggan-pelanggan dari akuarium air laut ini.
Dan ikan banyak banget yang arisan pada numpul di belakang, di pojokan. Ini ada ikan tikusan, dan sisanya sampai sama. Nih ikan-ikan botana kasur, botana zebra, botana kera. Ini lagi agak banyak masuk nih, saya coba ngecekin. Memang itu aja jenisnya, tapi banyak aja kuantitinya. Dan berikutnya di sini juga ada ikan trigger kaca. Nah ini, jadi ikan trigger itu juga banyak banget jenisnya. Ada trigger kembang, kaca, ada trigger biru, ada trigger iris. Jadi banyak banget jenisnya dan memang bagus-bagus. Cuman itu tadi dia termasuk golongan dari ikan predator. Jadi memang harus di tank mate-nya ini harus disesuaikan. Jangan sampai ikan-ikan yang lain bisa dimakan sama dia atau dibunuh ya, digigitin. Nah ini ada ikan moris, ada 4 piece yang masuk. Nah untuk ikan moris ini banyak yang bilang susah makan pelet, sebetulnya enggak. Jadi selama air kalian itu bagus, mereka akan cepat adaptasi untuk makan pelet. Dan kalau untuk awal-awal mungkin bisa juga dikasih rebon ataupun sawi ya. Jadi untuk memancing mereka nafsu makannya ada. Dan berikutnya dikasih pelet, mereka udah tahu kalau itu makanan. Nah, ini ada botana kasur juga yang saya agak lebih besar. Ini juga botana naso. Ini dibilangnya juga lipstick tank. Kalau di luar, jadi ada yang orange, blonde, sama yang enggak. Nah ini ada keling piyama teman-teman. Berikutnya ini ada ikan banyeman. Ini masih keling piyama juga. Jadi keling piyama ini beda. Dia bisa jadi size bisa lumayan agak besar ya. Jadi cocok untuk akuarium yang lumayan agak besar. Jadi terlihat. Nah ini ada kepe melano. Itu masuk butterfly tapi tidak reef safe yang itu. Nah ini ada yang mirip kayak moris tapi ini bagus banget, kambingan asli. Nah jadi atasnya tuh kayak slayer ya, kayak jadi kalau moris hanya lurus, kalau ini kayak ada slayernya, jadi terlihat lebih unik. Tapi yang setahu saya dia juga tidak reef safe, jadi jangan sampai salah beli ya teman-teman. Jangan sampai nanti koral teman-teman habis dimakanin sama ikan yang memang pemakan koral. Nah ini ada cicit. Nah ini warnanya agak gelap, memang itu wajar kayak teman-teman baru datang, ikan baru datang itu biasanya mereka agak stres dulu dan warnanya biasanya agak menggelap. Ada beberapa ikan yang bisa menggelapkan badannya di saat mereka agak stres untuk merasa self defense. Nah ini ada ikan keling tamasi. Nah untuk keling tamasi ini gue udah pernah ke pelanggan, ternyata mereka ini tidak reef safe, khususnya jenis-jenis otak, sinarina itu kayaknya dijailin sama dia tuh. Jadi saya masukin golongan tidak reef safe ya teman-teman. Nah ini ada banyeman orange, sebetulnya bagus tapi sayang ikannya tidak selamat. Jadi nggak sehat gitu. Kita coba tapi memang nggak bertahan dianya ya. Untuk berikutnya ini ada ikan yang udah lama nggak masuk nih. Nah ini ada ikan gadis termasuk rainbow seperti yang tadi. Jadi gadis ini lagi ada banyak banget masuk ya. Ini ada rainbow jempol, jadi belakangnya tuh orange tapi terlalu bersemangat dia untuk lompat-lompat. Jadi saya juga nggak mau terlalu paksa, takutnya nanti dia makin stres. Tuh, jadi ya itu poin belakangnya orange. Kalau mau lebih jelas bisa lihat di Facebook kita ya teman-teman. Nah ini juga sama tadi rainbow orange yang jantannya, tapi saya lebih ngeliatnya lebih ke pink ya. Pinknya tuh hologram nyala, jadi bagus. Nah ini ada botana kuning, ada masuk 2 piece. Nah berikutnya ini ada exocet violet. Nah ini yang udah lama nggak masuk nih teman-teman. Jadi dia suka berubah-ubah warnanya. Tapi itu perutnya masih kembung, jadi masih ya kita obatin dulu sementara. Tapi ini kita masuk ada 3 piece. Nah ini exocet teman-teman bisa lihat ya, warnanya agak-agak berubah ke biru muda, ke biru, ke ungu. Jadi memang ini termasuk jadi biru muda dia. Nah ini memang ikan yang suka bisa berubah warna. Nah untuk exocet ini cara penanganannya penting atas akuarium teman-teman dikasih penutup karena dia jenis ikan suka lompat. Dan untuk makan, kalau dari saya, pengalaman saya sih kita kasihnya itu rebon ya teman-teman. Jadi untuk pelet itu mungkin butuh adaptasi agak lama. Dan ikan ini gampang stres, yang artinya mereka butuh tempat hiding place. Kalau paling bagus dimasukin ke kotak karantina yang atasnya ada penutup.
Jadi biar dia tidak diganggu sama ikan yang baru, tidak dijailin, takutnya mentalnya drop. Nah, yang berikutnya ini juga exocet muka ungu. Jadi exocet ini juga banyak banget jenisnya, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang muka ungu, ada yang violet, ada yang merdeka. Jadi memang bagus juga, dan ikan ini sebetulnya untuk cepet makan tuh cepet ya teman-teman ya, selama kondisi air teman-teman bagus, dan yang paling penting tutup di atasnya. Nah, ini ada swallow kuning. Ini angel yang reef safe teman-teman. Jadi kalau mau ada coral donut, otak itu aman. Jadi semua jenis swallow itu aman ya teman-teman ya. Nah, ini ada ikan jagungan yang memang unik banget. Nah, tapi saya jujur belum tahu apakah ini reef safe apa tidak. Saya belum pernah coba. Jadi kalau ada teman-teman pernah coba ditaruh tempat koral aman apa tidak, saya harap bisa ditulis. Kita juga masuk udang-udang ya, nih kayak udang seksi, mega koloni tapi size kecil. Ada juga udang empe dan juga ada udang yang lain. Mungkin bisa kontak di nomor deskripsi. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah support selama ini, udah subscribe, like, dan komen. Sangat berarti banget buat channel PKC untuk berkembang. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.